Mari kita buka Alkitab kita dari Injil Matius pasal yang ke-6. Kita baca dari ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-13. Atau sebaiknya kita baca dari ayat 7 sampai 13 secara bergantian. Saya terlebih dahulu ayat yang ke-7, kemudian Bapak Ibu sekalian ayat ke-8, begitu seterusnya sampai ayat yang ke-13. Lagi pula, ketika kamu berdoa, janganlah bertele-tele seperti kebiasaan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa dengan banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Karena itu kamu harus berdoa begini, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Beberapa tahun yang lalu, waktu saya masih kuliah S1, saya pernah membaca satu buku dengan judul yang cukup menarik. Judul dari buku ini adalah Teologi Kucing dan Anjing. Maksudnya seperti apa? Ternyata buku ini membahas mengenai orang Kristen itu ada secara garis besar, itu ada dua jenis yang dianalogikan seperti kucing dan seperti anjing. Maksudnya apa? Kalau kita lihat kucing, yang melihara kucing, biasanya kan tahu, kucing itu punya sifat, ya dia agak manja kalau ada perlunya. Dia akan datang kepada tuannya ketika dia lapar, dan dia akan merengek-rengek untuk minta dikasih makan. Tapi begitu dia sudah dikasih makan, dia langsung akan tidur dan cuek begitu saja. Atau kalau makanannya nggak cukup enak maksudnya, dia akan pergi ke rumah yang lain, kemudian dia minta makan di rumah yang lain, tidak ada kesetiaan. Bahkan orang-orang zaman sekarang mengatakan, sebenarnya kalau kita pelihara kucing, kita tuh bukan menjadi tuan dari kucing itu, tetapi kucing itu yang menjadi tuan dari kita. Dan kita yang pelihara itu sebagai budaknya. Sampai ada istilah seperti itu. Sedangkan kalau Bapak Ibu yang melihara anjing, kurang lebih bisa melihat anjing itu binatang yang lebih setia. Ketika kita baru pulang kerja, ketika kita baru kembali ke rumah, anjing menyambut. Ketika kita belum waktunya kasih makan, dia akan diam, dia tidak akan merengek-rengek seperti kucing. Tetapi ketika kita memberi makan, dikasih makan apapun, biasanya anjing tidak akan protes. Dan ketika anjing melihat tuannya, anjing akan melihat dia sebagai peliharaan dari tuannya. Tuannya adalah seperti Tuhan bagi sang anjing ini yang memberi makan, yang memelihara, dan dia sadar kalau dia adalah peliharaannya. Nah, buku ini itu menggambarkan orang Kristen itu ada kemiripan dengan dua binatang ini, kucing ataupun anjing. Jadi ada orang-orang Kristen itu yang menurut buku ini yang seperti kucing. Dia menganggap Tuhan itu sebagai tuannya, Tuhan itu sebagai budaknya. Jadi dia berdoa, minta kepada Tuhan agar doanya semua dikabulkan. Dia merengek-rengek kepada Tuhan seperti kucing yang merengek-rengek supaya diberi makan, dia terus-menerus minta diberi makan. Kalau bagi kucing itu, bagi dia, Tuhan tidak bisa memberikan pemeliharaan yang baik, tidak bisa mengabulkan doanya, ya sudah, pindah aja ke Tuhan yang lain. Atau mungkin kalau pindah ke Tuhan yang lain agak ekstrim, ya sudah kita pindah aja ke gereja yang lain. Tidak ada berkat Tuhan loh di sini, tidak ada jawaban doa loh di gereja ini. Tuhan di sini berbeda. Tuhan di Reform ini dingin. Tuhan di Reform ini tidak memberikan jawaban doa berkat, maka saya pindah aja ke gereja yang lain yang bisa memberikan saya berkat yang berlimpah. Ketika doa saya tidak dikabulkan di gereja A, saya harus pindah ke gereja B. Tidak ada kesetiaan di sini. Dan menuntut Tuhan seperti dia menuntut budak. Jadi di sini berdoa bagi orang-orang Kristen yang seperti kucing ini, berdoa itu lebih kepada seruan untuk menyuruh Tuhan melakukan sesuai apa yang dia mau. Seperti ya mungkin gambaran akhir-akhir ini, seperti orang-orang yang demo, berteriak-teriak, semakin keras teriaknya, diharap semakin didengar, diharap semakin dilakukan. Berdoa dengan berteriak lebih keras, berdoa dengan lebih sungguh-sungguh supaya Tuhan mau mendengar doanya.
Tapi itu sebenarnya semua dipaksakan agar keinginan dia, keinginan pribadinya dikabulkan oleh Tuhan. Nah kalau begini, berarti kan yang jadi tuan adalah diri sendiri, sedangkan Tuhan menjadi bundaknya. Nah, yang Kristen lainnya yang dikatakan seperti anjing, ya kita juga nggak bisa terlalu setuju lah ngomong ya kita seperti anjing, enggak. Cuman maksudnya di sini digambarkan seperti anjing yang setia. Ada orang-orang Kristen yang memang berdoa juga kepada Tuhan, memang dipelihara oleh Tuhan, mengharapkan pemeliharaan dari Tuhan. Tetapi apapun yang terjadi, kalaupun dia tidak dijawab doanya, dia tetap setia. Dia tetap menganggap Tuhan adalah sang pemelihara, Tuhan adalah yang menjaga hidupnya. Dia tetap bergantung kepada Tuhan, meskipun dia tahu jawaban doanya mungkin tidak langsung dijawab. Dan isi doanya juga berbeda. Isi doanya benar-benar menganggap Tuhan sebagai Tuhan, bukan Tuhan sebagai budak. Benar-benar menganggap, ya ini adalah Tuhan, saya sedang berbicara kepada yang empunya hidup saya sedang berbicara kepada Tuhan yang besar. Maka saya tidak bisa semena-mena begitu saja meminta seperti menganggap Tuhan adalah budak yang harus mengerjakan permintaan saya. Nah, jadi ada gambaran orang Kristen yang seperti kucing dan seperti anjing ini. Nah, dari sini kita bisa melihat, ini bisa jadi jembatan untuk kita masuk dalam tema hari ini, doa sebagai penyembahan. Kira-kira ketika kita mengatakan doa sebagai penyembahan, itu seperti apa? Kalau kita mengerti doa itu hanya sebagai momen di mana kita menyampaikan list permohonan kita, momen di mana kita datang kepada Tuhan ketika kita butuh, ya tentu saja kita tidak akan mengerti maksudnya doa sebagai penyembahan. Ini seperti orang Kristen kucing tadi. Sebenarnya kita menganggap Tuhan sebagai budak kita, dan kita adalah tuannya, jadi Tuhan harus mengerjakan apa yang saya minta. Tuhan harus mengabulkan setiap doa saya. Ini bukan doa sebagai penyembahan, tetapi ini adalah sekedar ya kita memberikan list permintaan kepada Tuhan. Nah, sedangkan yang kita pelajarin hari ini, doa sebagai penyembahan. Doa yang kita bukan cuma sekedar memberikan list permintaan saja, tetapi ada strukturnya, ada aturannya, ada bagaimana doa yang lebih kaya, yang lebih indah, yang kita sampaikan kepada Tuhan. Nah, karena itu kita sebelum masuk lebih jauh ke dalam tema doa sebagai penyembahan, kita lihat dulu mengenai doa terlebih dahulu. Kalau kita lihat kita sebagai orang Kristen, sebenarnya apa sih tujuan utama kehidupan umat Kristen? Kalau kita buka dari Yohanes 15 ayat 9 sampai 11, mari kita baca. Yohanes pasal 15 ayat 9 sampai ayat 11 kita baca bergantian, saya terlebih dahulu. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Kalau kita lihat di ayat yang ke-11 terutama, kita akan menemukan bahwa tujuan kita sebagai umat Kristen adalah taat pada Kristus, sehingga kita dapat memperoleh sukacita dari ketaatan tersebut. Nah, tetapi masalahnya, dari mana kita bisa memiliki ketaatan? Dari mana kita bisa memiliki ketekunan? Jawabannya dari salah satu sarananya adalah doa. Doa merupakan pengingat dan pendidik ketaatan. Kita bisa memperoleh kebahagiaan di dalam Kristus, sukacita dalam Kristus melalui ketaatan. Bentuk ketaatannya seperti apa? Doa. Jadi doa, tadi sudah, ini adalah bentuk ketaatan, ini adalah latihan iman. Bagi John Calvin mengatakan, ini adalah latihan spiritual untuk kita bisa punya kehidupan yang taat dalam Tuhan. Melalui doa, hati kita diarahkan untuk rindu, taat kepada Tuhan. Jadi doa bukan hanya sekedar kita menaikkan list permohonan kita, tetapi ternyata ini adalah latihan iman. Ini adalah bentuk disiplin kita untuk bisa diarahkan hatinya untuk memiliki kerinduan kepada Tuhan. Dan setelah kita diarahkan hatinya memiliki kerinduan kepada Tuhan, barulah kita dapat memiliki kebahagiaan, sukacita di dalam Tuhan. Tetapi kalau kita tidak berdoa, kita tidak punya latihan iman ini, ya kita tidak akan menikmati sukacita dalam Tuhan.
Karena memang waktu kita untuk berkomunikasi dengan Tuhan di dalam doa kan jadi terbatas, jadi tidak ada kalau kita tidak punya kehidupan doa. Karena itu, kita juga bisa belajar bahwa kita belajar doktrin, kita belajar pengetahuan, itu hal yang penting. Itu akan membawa kita pada pengenalan akan Tuhan. Tetapi pengertian dan kebenaran itu akan menjadi abstrak apabila kita tidak berkomunikasi dengan Tuhan di dalam doa. Jadi selain latihan disiplin itu belajar akan doktrin, kita juga harus ada waktu-waktu berdoa, waktu-waktu berkomunikasi, sehingga apa yang kita pelajarin sebagai teori itu tidak menjadi sesuatu yang abstrak, tapi benar-benar menjadi sesuatu yang bisa kita aplikasikan di dalam doa, di dalam kita berelasi dengan Tuhan. Dari sanalah baru kita bisa mengerti maksud dari doktrin-doktrin itu, kenapa kita pelajarin. Saya sharing sedikit, waktu saya kuliah di STT, biasanya ada orang-orang yang menganggap, ya saya sendiri juga sempat berpikiran seperti itu. Kalau kita masuk di STT, itu kehidupan spiritualitasnya jadi dingin. Sebelum masuk STT, kehidupan spiritualitasnya hangat. Dingin dan hangat nih artinya bukan dalam artian, ya karena di STT mungkin terlalu banyak AC dan segala macam, jadi akhirnya dingin. Sedangkan kalau di luar, kebanyakan penginjilan dan segala macam di bawah matahari jadi panas. Nggak gitu. Dalam artian, panas dan dingin. Ketika belum masuk STT kayaknya begitu rindu untuk berdoa, begitu rindu untuk melayani Tuhan, ada hati yang terbakar bagi Tuhan. Tapi begitu masuk STT karena belajar banyak doktrin, karena belajar banyak buku, baca banyak buku, akhirnya waktu doanya kurang, akhirnya jadi merasa kok doa kayaknya hampa gitu-gitu aja. Apalagi doktrin reform yang mengajarkan kalau ya Tuhan sudah berkehendak, Tuhan sudah punya rencana yang kekal dari awal, jadi doa buat apa? Nah awalnya semester 1, semester 2, semester 1 lah, nggak sampai semester 2, saya benar-benar terjebak dalam pola seperti ini. Sebelum masuk STT memang semangat sekali, ada api yang menggebu-gebu untuk saya belajar. Tapi begitu banyak belajar, emang benar rasanya kayak ada rasa yang kering gitu, kayak ada rasa kok begini ya, kok kehidupan doa, jam doa begitu berkurang. Apalagi kehidupan di asrama. Kalau dulu saya kan di Pentakosta itu memang terkenal kalau doa panjang, bahkan pakai bahasa roh, meskipun saya nggak bisa. Tapi doanya itu penuh dengan emosi dan segala macam. Begitu masuk di reform, di STT, mau berdoa pribadi aja nggak bisa. Saya cuma sekedar mau berdoa, lipat tangan, tutup mata, ada teman dari kamar lain masuk, bikin keributan, dan sengaja mengganggu saya, sengaja memang pukul-pukul saya gitu memang untuk ganggu. Ada momen-momen seperti itu. Itu bikin saya merasa, kok gini ya, hamba Tuhan, calon hamba Tuhan kok begini ya, kok nggak ada kehidupan doa yang baik ya. Tapi setelah saya sempat sharing lah dengan pendeta Titus, kok kayak gini ya, kenapa justru jadi dingin dan segala macam. Pendeta Titus memberikan jawaban yang waktu itu cukup menohok bagi saya. Dia memberikan jawaban, yang kamu cari itu sebenarnya apa? Jangan-jangan emosi ya, bukan pengenalan yang benar pada Tuhan. Jangan-jangan doamu itu hanya untuk pelampiasan emosi, hanya untuk kepuasan emosimu aja, tapi bukan dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Bukan untuk kamu benar-benar pingin punya relasi yang benar dengan Tuhan. Nah dari sanalah saya mulai sadar, sepertinya mungkin selama ini saya anggap doa itu hanya sekedar selain list permintaan tadi, juga pemenuhan emosi saya. Ada emosi yang harus dipuaskan, sehingga saya berdoa. Setelah itu saya mulai belajar. Ketika saya selesai kelas atau selesai baca buku, ya cobalah baca buku apa yang saya pelajari tentang Tuhan, atau tentang diri sendiri, atau tentang doktrin apapun. Saya coba itu jadikan sebagai pokok doa, jadikan itu sebagai topik doa, baru belajar akan Tuhan, misalnya Tuhan yang maha kuasa atau segala macam akan karakter Tuhan, yaitu masukkan dalam doa kita, jadi penyembahan kepada Tuhan. Di sanalah saya mulai ngerti, oh ternyata doa itu tidak semiskin itu, tidak hanya sekedar list permintaan, tidak hanya sekedar pemuasan emosi saja. Kadang waktu doa dengan banyak menyebutkan karakter Tuhan, menyebutkan sifat Tuhan, justru otak kan yang dipakai. Justru kita berpikir, oh ya firman Tuhan ini bilang Tuhan tuh begini, saya berdoa menyebutkan itu kadang justru bikin secara emosi tidak tergerak mungkin.
Tapi justru itulah doa yang menyembah, itulah doa dalam penyembahan yang benar, bukan hanya sekedar emosi kita yang terbakar. Jadi kita tidak akan bisa berdoa dengan benar, kita tidak akan bisa menyembah Tuhan dengan benar kalau kita sebelumnya tidak punya pengenalan yang benar akan Tuhan. Dan kita juga tidak bisa menyembah Tuhan dalam doa, kita tidak akan ngerti maksudnya doa sebagai penyembahan kalau kita tidak pernah belajar akan Tuhan. Kalau kita miskin secara doktrin, kalau kita miskin secara pengenalan akan Tuhan, ya pantas saja doa kita miskin. Pantas saja kita cuma berdoa kasih list permintaan aja. Pantas saja kita berdoa cuma untuk memenuhi emosi saja. Waktu saya galau, doa saya sampai menangis. Waktu saya penuh dengan pergumulan, doanya bisa panjang sekali. Tapi waktu biasa-biasa saja, kok kehidupan doa biasa aja ya? Enggak, doanya jadi cuma 1 menit. Biasanya kalau ada masalah 1 jam. Itu kan menunjukkan kalau ya berarti kita berdoa hanya berdasarkan emosi, hanya berdasarkan situasi, kondisi, betapa miskinnya kita. Kembali lagi, untuk kita bisa memiliki kekayaan di dalam doa, bisa menyembah Tuhan di dalam doa, kita harus punya doktrin, kita harus punya pengenalan yang benar akan Tuhan terlebih dahulu. Nah, kembali lagi, secara doktrin mengenai ya teologi doa itu adalah salah satu dari sarana anugerah. Sarana anugerah itu adalah firman Tuhan, sakramen, dan doa yang diberikan hanya bagi umat Tuhan. Nah, karena itu saya memberikan pertanyaan untuk bisa kita jawab. Kalau doa ini adalah sarana anugerah hanya bagi umat Tuhan, lalu bagaimana dengan orang non-Kristen yang berdoa? Apakah Tuhan akan dengar? Apakah Tuhan akan jawab? Siapa di sini yang mengatakan orang non-Kristen? Mereka kan juga punya doa kan? Orang Muslim punya doanya, orang Buddha punya doanya, orang Hindu punya doanya. Ketika mereka berdoa, apakah itu dijawab, didengar oleh Tuhan? Siapa yang mengatakan iya? Yang mengatakan iya? Yang mengatakan tidak? Bingung ya? Mari kita buka Roma 8 ayat 15. Roma 8 ayat 15 saya bacakan. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Hanya kepada orang-orang yang Tuhan berikan roh untuk, ya Roh Kudus yang memimpin untuk dia bisa datang kepada Kristus, untuk dia bisa menjadi umat pilihan Tuhan, diangkat sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak Bapa di surga, hanya merekalah, hanya kitalah yang bisa mengatakan, ya Aba, ya Bapa. Hanya doa kita, umat pilihan, kepada Bapa di surga yang didengar oleh Bapa di surga dan dijawab sesuai dengan kehendak Bapa di surga. Lalu bagaimana dengan orang-orang non-Kristen tadi? Beberapa mengatakan dijawab. Dijawab hanya dalam anugerah umum. Dalam anugerah umum Tuhan pelihara mereka. Tuhan masih kasih hujan, Tuhan masih kasih makanan, Tuhan masih pelihara sebagai ciptaan Tuhan, sebagai mereka yang juga perlu ditopang oleh Tuhan. Tuhan jawab dalam anugerah umumnya. Tetapi untuk doa yang sebenarnya, itu hanya kita, umat pilihan Tuhan. Nah, kembali lagi, kalau kita mintanya cuma anugerah umum aja dalam doa, sudah kita cuma kasih list permintaan, isi list permintaannya juga cuma anugerah umum aja, sekedar minta, oh Tuhan pelihara aku hari ini, oh Tuhan beri aku makanan yang berlimpah, oh Tuhan beri aku kekayaan misalnya, oh Tuhan sembuhkan penyakitku. Itu semua anugerah umum, itu semua berkat Tuhan secara umum. Orang non-Kristen minta itu, ya Tuhan bisa kasih dengan anugerah umumnya. Lalu doa seperti apa yang maksudnya dikatakan cuman untuk kita, sarana anugerah, cuman untuk umat pilihan Tuhan saja, yang bisa mengatakan, ya Aba, ya Bapa. Kembali lagi, bukan doa yang sekedar tadi minta sekedar list doa ataupun sekedar list permintaan, ataupun sekedar mementingkan diri sendiri, bukan cuma sekedar kita anggap itu sebagai anugerah umum. Tapi kita harus tahu, sebagai umat Tuhan, apa yang jadi isi hati Tuhan. Sebagai umat Tuhan,
Apa yang Tuhan mau untuk kita minta, itulah baru doa yang sesuai, yang akan dijawab. Jadi di sini kita nanti akan lihat maksudnya apa secara lebih mendalam dalam topik doa sebagai penyembahan. Jadi di sini kita melihat doa itu merupakan sarana anugerah untuk pertumbuhan umat Kristen. Jadi tadi doa itu hanya untuk umat pilihan, kita bisa menyebut Bapa ya Aba, itu hanya kita saja, dan tujuannya itu untuk pertumbuhan kita, pertumbuhan iman. Doa itu membutuhkan usaha. Doa bukan sesuatu yang natural bagi orang berdosa. Kita adalah orang yang ditebus oleh Kristus. Kita dulu memiliki kebiasaan dosa, tetapi oleh Kristus kita ditebus. Kita masih punya kebiasaan-kebiasaan dosa, mungkin masih punya habit kita yang lama, dan kebiasaan dosa kita, kebiasaan hidup dalam dosa, kita tidak akan suka untuk berdoa. Kita akan seperti Adam dan Hawa ketika mendengar suara langkah kaki Tuhan, menjauh. Apalagi dulu sebelum kita ditebus oleh Kristus, kita terbiasa untuk menjauh, kita terbiasa untuk takut kepada Tuhan. Tapi setelah kita ditebus oleh Kristus, baru kita menyadari kita adalah anak-anak Bapa. Tetapi tetap ada natur kita yang lama, itu tetap menghambat kita, tetap menganggap kita ada sungkannya, ada perasaan takut, ada perasaan kita enggan untuk berdoa. Jadi ini bukan satu natur bagi kita yang bukan satu natur yang lahir begitu saja, yang langsung berubah begitu saja. Tetap ada natur lama kita yang membuat kita sulit berdoa. Maka dari itu, inilah kenapa kita doa ini menjadi sesuatu hal yang tidak mudah bagi kita. Belajar teorinya gampang, mengerti akan buku-buku doa kita baca itu gampang. Tapi untuk melakukannya, benar-benar kita berdoa untuk memuliakan Tuhan, itu prakteknya sulit. Hari ini mungkin karena kita baru dengar PA tentang doa, bisa langsung malam ini kita berdoa dengan memuliakan Tuhan. Tapi besok, bulan depan, kita konsisten terus sampai setahun, 5 tahun, belum tentu bisa. Sulit. Kembali lagi, karena ya masih ada kebiasaan berdosa kita, masih ada natur dosa kita. Sebelum kejatuhan dalam dosa, manusia dicipta untuk bersekutu dan bersatu dengan Tuhan. Setelah kejatuhan, manusia menjadi malas, bahkan menghindari persekutuan dengan Tuhan. Setelah lahir baru, kita memiliki kembali kerinduan untuk bersekutu dengan Tuhan, tetapi akibat dosa masih menahan. Maka dari itu, doa itu membutuhkan usaha. Dan poin selanjutnya, mengapa kita berdoa? Doa memimpin kita pada kekudusan. Jadi kalau kita lihat para raksasa iman, para orang-orang reformator yang besar-besar, John Wesley misalnya, seorang yang dikenal khotbahnya penuh dengan kuasa, dikatakan dia berdoa 4 jam sehari. Sedangkan Martin Luther itu berdoa setiap hari minimal itu 1 jam. Tetapi dia punya prinsip, semakin banyak pelayanan yang dia terima, semakin lama dia berdoa. Jadi kalau dia misalnya karena pelayanannya juga terlalu banyak di hari ini, jadi dia tidak bisa berdoa, dia akan berdoa di hari selanjutnya. Kalau kemarin 1 jam, di hari besoknya 2 jam. Jadi ini tujuannya itu untuk memimpin kepada kekudusan. Dan tidak berdoa itu menyebabkan berhentinya pertumbuhan rohani. Jadi kalau kita lihat di Lukas 22 ayat 39-46, Tuhan Yesus memberikan perintah, memberikan ajaran kepada murid-muridnya. Dia menyuruh agar murid-muridnya berdoa agar jangan jatuh ke dalam pencobaan ketika Tuhan Yesus mau disalibkan. Jadi doa ini fungsinya memimpin kita pada kekudusan, dan berhenti berdoa itu menyebabkan berhentinya pertumbuhan rohani. Dan kalau kita tanya kapan kita berdoa, mari kita buka 1 Tesalonika 5 ayat 17. Ya, ini satu ayat yang begitu singkat. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetaplah berdoa. Jadi kalau tanya kapan berdoa, ya setiap waktu, sesering mungkin. Tetaplah berdoa. Dari sini kita bisa lihat, ya ini memang
orang-orang dahulu mengatakan doa itu adalah nafas orang Kristen, nafas umat Tuhan. Jadi ya kita memang untuk memiliki persekutuan dengan Tuhan, untuk memiliki kekudusan, untuk kita bisa tidak apa yang kita pelajarin itu tidak menjadi satu hal yang abstrak, doktrin-doktrin tidak menjadi abstrak, ya kita perlu berdoa. Kalau kita kembali lagi ke Injil Matius, kita lihat di Matius pasal 6, Tuhan mengajarkan dan memerintah untuk kita berdoa. Maka berdoa itu adalah perintah, berdoa bukanlah pilihan. Jadi berdoa selain tadi adalah sarana anugerah untuk kita bisa menikmati persekutuan dengan Tuhan. Tapi doa ini bukan pilihan, bukan opsional. Doa ini adalah perintah, ini adalah nafas kehidupan bagi umat percaya. Ketika kita berhenti berdoa, kita berhenti bertumbuh. Seperti kita berhenti bernafas, ya kita mati dong. Maka doa ini satu hal yang penting. Nah, sekarang kita masuk dalam subtema doa sebagai penyembahan. Materi ini sebenarnya diambil dari buku Mari Berdoa, karya banyak penulisnya untuk subbab ini dari John MacArthur. Jadi ya bisa protesnya ke John MacArthur kalau tidak setuju. Pada bagian awal John MacArthur itu memberikan satu statement yang ya bagi saya cukup menarik. Dia mengatakan kalau kita lihat doa-doa di Alkitab, kita kembali lagi ke doa Tuhan Yesus tadi, doa Bapa kami. Di Matius pasal yang ke-5, ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-13. Doa Bapa kami, ini kan doa yang sebenarnya kalau kita baca itu singkat sekali. Kalau kita biasa doakan di sini, liturgi setiap minggu pertama, itu mendoakan doa Bapa kami. Ada yang itu nggak durasinya berapa lama? Paling cuma 1 menit kan. Doa yang singkat sekali, doa yang begitu padat tapi singkat dan sederhana. Dan kalau kita juga lihat contoh-contoh doa yang besar di Alkitab, ternyata itu singkat, sederhana, dan spontan. Doa yang tidak bertele-tele, doa yang tidak berpura-pura, doa yang tanpa bualan. Justru ini adalah satu tanda ketulusan, terutama dalam doa, menurut John MacArthur. Jadi kita kasih contoh yang lain, misalnya di Lukas 18 ayat 13. Lukas pasal 18 ayatnya yang ke-13. Saya bacakan. Namun pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul-mukul dadanya dan berkata, "Ya Allah, kasihilah aku orang berdosa ini." Satu kalimat yang singkat sekali, doa yang begitu penting, tetapi doa yang cuma mengatakan, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Tidak bertele-tele, spontan dan sederhana. Kemudian doa penjahat di sebelah Tuhan Yesus di Lukas 23. Cuman mengatakan, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Bahkan ada juga doa yang jauh lebih singkat lagi, doa Petrus. Ketika dia berjalan di atas air, kemudian dia mau tenggelam, dia mengatakan satu doa yang begitu spontan, begitu singkat. "Tuhan, tolonglah aku." Jadi kita bisa lihat, ternyata doa ini, doa-doa yang spontan, doa yang tidak bertele-tele, doa yang sederhana, justru ini doa-doa yang ditulis di Alkitab. Doa orang-orang yang memang dengan ketulusan hati, dia berseru kepada Tuhan, bukan dengan bertele-tele. Tujuannya memang, ya ini memang seruan sejujurnya di hadapan Tuhan. Nah terkadang kita ada yang berdoa, ya kembali lagi saya sharing kehidupan dulu di asrama. Waktu di asrama, awal-awal mahasiswa baru, itu kalau disuruh pimpin doa, para mahasiswa baru biasanya takut. Kalau di kelas, biasanya pendeta Billy itu suka kasih kesempatan, atau pendeta Jimmy juga. Kelas selesai, siapa yang mau pimpin doa, biasanya kita cuma tole-tole aja, pada takut. Nah, di situ pendeta almarhum pendeta Rudi mengatakan, kalian itu sebenarnya takut, karena kalian merasa doa kalian nanti takut teologikal tidak benar, takut ada yang salah kan, makanya kalian nggak berani doa kan? Iya, memang gitu sih. Kita juga biasanya kalau disuruh doa, misalnya kalau hari ini misalnya tiba-tiba saya minta salah satu berdoa, kadang kita merasa takut doa di muka umum karena takut secara teologi tidak benar.
takut ada kalimat yang salah dan segala macam. Padahal sebenarnya kalau kita lihat di Alkitab, ternyata doa orang-orang ini, doa orang-orang yang memang benar-benar berseru kepada Tuhan itu begitu sederhana, begitu spontan. Dan ini menunjukkan kalau ya ketulusan inilah dalam doa. Doa itu tidak perlu bertele-tele sebenarnya. Doa itu tidak perlu kita poles demikian rupa supaya kelihatan, oh orang ini secara teologikal mengerti ini, mengerti itu. Kalau di bagian yang ini, John MacArthur mengatakan itu nggak perlu. Doa di muka umum, doa secara publik, kita cukup singkat saja, sederhana, ya sesuai dengan apa yang kita tahu, secara spontan saja, nggak perlu bertele-tele. Justru kalau bertele-tele, kita menjadi seperti orang Farisi, yang terkenal doanya bertele-tele dan di depan muka umum, untuk menunjukkan kalau dia tahu ini, tahu itu. Itu satu hal yang tidak baik, satu hal yang benar. Justru itu bukan seruan dari hati yang sesungguhnya. Jadi doa yang menurut firman Tuhan justru adalah doa yang memang sesuai dengan ungkapan hati yang sejujurnya. Tetapi bukan berarti kalau gitu gimana dong dengan Tuhan Yesus yang mengajarkan juga dia ada waktu-waktu di mana harus sendirian naik ke atas bukit. Ada waktu-waktu di Taman Getsemani misalnya, dia berdoa begitu lama sampai murid-murid tertidur karena menunggu Tuhan Yesus berdoa. Ada juga nabi-nabi dan juga beberapa yang berdoa cukup panjang. Dalam Mazmur misalnya, ada Mazmur-Mazmur yang panjang, doa panjang. Itu bagaimana? John MacArthur mengatakan ada perbedaan di sini. Doa yang panjang, doa yang lama, ini adalah doa pribadi, doa personal. Memang Tuhan Yesus datang kepada Bapa di surga, itu secara personal, berkomunikasi. Secara personal dia menunjukkan satu relasi dengan Bapa di surga. Ada doa yang panjang. Kemudian ada doa yang ditulis juga, yang panjang di Yohanes pasal 17, doa Tuhan Yesus juga kepada para murid. Itu juga adalah doa pribadi, bukan doa di muka umum. Maka dari itu kita kembali lagi melihat doa itu bukan satu show off untuk kita menunjukkan seberapa tahu kita akan doktrin tertentu, bukan show off seberapa rohaninya kita. Doa di muka umum kita sederhana saja. Tetapi kalau kita memang benar-benar punya relasi yang intim dengan Tuhan, benar-benar kita punya disiplin yang baik untuk iman kita, secara pribadi kita berdoa memang di durasi yang panjang. Nah, tetapi kalau kita kembali lagi, kalau kita cuman doa itu list permintaan aja, seberapa sih permintaan kita? Kita mau minta apa sih? Paling cuman 15 menit semua apa yang kita pingin sudah selesai kan? Bagaimana kita bisa berdoa meladani Tuhan Yesus, berdoa semalaman? Kembali lagi, kita mesti mengenal kepada siapa kita berdoa. Kita punya doktrin yang benar akan Tuhan. Barulah kita bisa berdoa dengan panjang, berdoa dengan kaya. Jadi ini adalah doa pribadi, doa yang panjang. Nah di sini John MacArthur itu juga melihat dari doa Bapa kami, ada struktur yang bisa kita pelajarin untuk kita bisa berdoa sebagai penyembahan, bukan hanya sekedar memberikan list permintaan. Saya tuliskan doa Bapa kami, kita akan lihat satu persatu.
Nah, untuk hari ini cuman sampai sini saja, mungkin selanjutnya di ayat 12 sampai seterusnya mungkin di minggu depan. Jadi kalau kita lihat, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Di sini John MacArthur mengatakan doa itu harus meliputi ada isinya, ada pujian kepada Tuhan, ada petisi, ada pengakuan dosa yang bisa kita lihat di ayat 12 dan seterusnya, dan permohonan akan kasih karunia dalam kekudusan kita. Jadi di sini kita bisa lihat doa ada pujiannya kepada Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, ada pujian dan petisi. Jadi di sini kita bisa lihat doa itu bukan hanya sekedar ya kita menyampaikan apa yang menjadi keinginan kita, tetapi fokusnya adalah Tuhan itu sendiri, Tuhan terlebih dahulu. Ada pengakuan dosa dan ada permohonan akan kasih karunia dalam pengudusan. Memang ada permintaannya juga. Berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya. Tetapi kalau kita lihat, ini kan ada, dia itu bagian dari ya salah satu elemen dari doa Bapa kami, bukan seluruhnya. Jadi kalau kita cuma mengatakan doa itu hanya sekedar permintaan aja, yaitu coba kita lihat doa Bapa kami, kita cuma ambil permintaannya saja, berikan kami pada hari ini makan kami yang secukupnya. Itu kan langsung jadi sesuatu yang aneh, sesuatu yang salah. Itu bukan doa Bapa kami lagi. Tetapi doa itu harus ada, doa Bapa kami itu harus komplit, harus ada elemen-elemen pujian, petisi, pengakuan dosa, dan permohonan akan kasih karunia dalam pengudusan. Ini adalah fitur dasar dari penyembahan yang sejati. Doa dikatakan sebagai penyembahan yang sejati ketika elemen-elemen ini ada. Tetapi ketika kita hanya menjadikan doa sebagai permintaan, itu bukan sebagai penyembahan yang sejati. Ya itu cuma sekedar sebagai ya kita kasih list permintaan aja kepada Tuhan. Dan di sini John MacArthur mengatakan doa adalah esensi paling dasar dari penyembahan. Doa merupakan ekspresi pujian kita, ketidaklayakan kita, hasrat kita untuk melihat kehendak Allah dipenuhi, dan kebergantungan kita padanya untuk seluruh kebutuhan kita. Jadi dari doa kita menyebut Bapa di surga, Bapa yang empunya segala sesuatu, Bapa yang ya dia bertata di surga, maka dia yang bertata atas segala sesuatu. Kita meninggikan, memuliakan Bapa. Kemudian ada petisi juga, dikuduskanlah namamu. Ini bukan artian kita meminta Bapa untuk menguduskan diri. Ini adalah satu pernyataan, satu statement dari kita yang mengatakan, ya Bapa yang kudus, kuduskanlah namamu, namamu yang kudus. Ini semua bisa ini semua bisa terjadi ketika kita benar-benar mengenal kepada siapa kita berbicara, kepada siapa kita berdoa. Baru kita bisa punya kekayaan seperti ini. Dan doa Bapa kami, ini kan sebenarnya tidak harus, maksudnya ini kan sebenarnya struktur. Memang ada waktunya kita untuk mendoakan ini secara persis, tapi ada waktunya dalam doa pribadi kita, ya kita nggak perlu mengulang-ulang doa Bapa kami, tapi kita ikuti strukturnya, kita ikuti prinsipnya. Ada pujian, petisi, pengakuan dosa, dan permohonan akan kasih karunia. Di sanalah kita bisa memiliki kelimpahan dalam doa. Kalau kita terbiasa memuji Tuhan, kita tahu Tuhan kita adalah Tuhan yang agung, Tuhan yang besar, kita tahu setiap karakter Tuhan, tentu saja pujian kepada Tuhan itu akan jadi panjang. Tapi kalau kita cuma taunya Tuhan itu baik dan sangat baik, ya udah, Tuhan yang baik berikan aku, ya kayak gitu. Itu kan jadi ya miskin. Tapi kalau kita seperti pemazmur misalnya, melihat langit, tahu oh ini ciptaan Tuhan, begitu teratur, begitu agung, begitu indah, kita bisa kaya dalam memuji Tuhan, dalam berdoa memuji Tuhan. Kemudian juga ketika kita tahu nama Tuhan yang kudus, nama Tuhan yang mulia, ada karakter-karakter tertentu dari Tuhan yang kita bisa agungkan, kita punya kekayaan lagi dalam petisi itu. Nah kalau begini, kita bayangkan kita bisa berdoa seperti ini di malam hari atau di doa pribadi kita. Biasanya setelah kita menaikkan pujian dan petisi, itu kita sudah ada perasaan kagum sendiri dengan Tuhan, ada perasaan begitu lega sendiri dengan Tuhan. Jadi begitu kita menaikkan pengakuan dosa kita tahu, oh ini Tuhan yang begitu mengasihi, Tuhan yang begitu baik. Kita bisa dengan nyaman menaikkan setiap pengakuan dosa kita. Dan mungkin awalnya kita mau berdoa karena kita penuh dengan pergumulan. Begitu kita melihat sifat Tuhan, mengingat kebaikan Tuhan, mengingat kebesaran Tuhan,
Tiba-tiba kita begitu sudah mau masuk dalam permohonan pergumulan kita untuk diselesaikan, itu sudah rasanya kayak, kok problemku kecil sekali ya dibanding dengan kebesaran Tuhan. Kok problemku ternyata hanya segini ya. Maka saya percaya kalaupun Tuhan tidak jawab hari ini, Tuhan yang besar yang menciptakan segala sesuatu, menciptakan alam semesta ini, mengatur segala sesuatunya baik, ya menjawab pergumulanku yang begitu kecil ya itu hal yang sederhana sebenarnya. Jadi ya kepada Tuhan yang seperti inilah saya bisa memohon, saya bisa menyampaikan permintaan. Tuhan yang pelihara burung, maka saya bisa mengatakan, ya berikan kepadaku hari ini makanan secukupnya. Burung aja dipelihara, aku bisa merasa aman menyampaikan permohonan seperti ini. Nah itu kan karena kita, kembali lagi, karena kita sudah belajar terlebih dahulu, karena kita tahu Tuhan kita. Jadi inilah fitur dasar dari penyembahan yang sejati. Doa bukan hanya satu perintah dari kita untuk Tuhan lakukan, tetapi doa adalah bentuk penyembahan kita kepada Tuhan. Jadi John MacArthur mengatakan perspektif doa sebagai penyembahan seringkali hilang dalam era agama yang berfokus pada diri sendiri, subjektif dan berorientasi pada kebutuhan pribadi. Ingat, kita sebagai orang Kristen, sebagai umat tebusan Tuhan, tujuan hidup kita adalah memuliakan dan menikmati Tuhan. Tuhanlah yang jadi fokusnya, bukan diri kita, bukan keinginan kita. Maka dalam doa pun bukan kita yang jadi fokusnya, tetapi Tuhan yang jadi fokusnya. Kalau kita yang jadi fokusnya, ya kita akan miskin dalam berdoa. Tetapi kalau kita menyadari Tuhan yang jadi fokusnya, kita akan punya kelimpahan, kita akan menjadikan doa itu sebagai penyembahan. Tetapi era sekarang, orang-orang berdoa itu hanya yang menganggap doa itu sebagai permohonan aja kepada Tuhan. Penyembahan itu tempatnya lain, penyembahan itu mungkin di gereja waktu puji-pujian penyembahan, atau pengakuan dosa itu juga tempatnya lain, waktu di gereja ada pengakuan dosa. Ya itu karena era sekarang itu memang suka membeda-bedakan seperti ini. Menganggap ya kalau doa itu sudah waktuku, untuk aku saja. Itu satu hal yang salah. Doa itu tetap fokusnya adalah Tuhan. Jadi kalau kita melihat sifat dasar doa yang penuh iman, kita akan temukan dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 14. Satu Yohanes pasal 5 ayat 14 dikatakan, inilah keberanian kita untuk datang kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Jadi ini adalah jawaban kenapa doa itu sarana anugerah hanya bagi umat pilihan. Karena hanya umat pilihan yang bisa berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan. Non umat pilihan bisa berdoa, tapi dia tidak tahu kehendak Tuhan itu apa. Hanya kita yang bisa berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan itu akan Tuhan jawab sesuai dengan kehendaknya. Kehendak Tuhan apa? Tentu saja bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan kita secara jasmani. Kehendak Tuhan adalah datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Kehendak Tuhan adalah agar firman Tuhan, Injil diberitakan, agar kerajaan Tuhan hadir di berbagai wilayah, agar nama Tuhan dipermuliakan. Itulah kehendak Tuhan. Siapa yang bisa punya kesadaran untuk meminta seperti ini? Ya tentu saja, hanya orang-orang pilihan, hanya umat pilihan, hanya kita. Orang-orang non-umat pilihan, ya minta kepada Tuhan kehendaknya sendiri, bukan kehendak Tuhan. Maka yang dijawab ya cuma sekedar anugerah umum saja. Sedangkan anugerah khusus, keselamatan yang Tuhan sediakan, rekonsiliasi manusia dengan Tuhan, itu kan hanya kita yang tahu, hanya kita yang menikmati, dan hanya kita yang bisa menjadi alat Tuhan untuk melanjutkan tugas ini kepada orang-orang di dunia. Kita berdoa untuk penginjilan misalnya, itu berdoa untuk kehendak Tuhan. Cuman kita yang bisa, dan itu Tuhan akan jawab seturut dengan kehendaknya, seturut dengan rencananya. Jadi dari sini kita bisa lihat, doa bukan sekedar mendapatkan apa yang saya inginkan, tetapi merupakan pemenuhan kehendak Allah. Dan secara cepat kita lihat dari beberapa poin ini, doa Bapa Kami, ada beberapa kata yang penting. Bapa Kami misalnya, kemudian
datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu di bumi ini. Ini menunjukkan kalau kita berdoa Bapa kami, ini kan pertama dari sapaan Bapa kami, kita menyadari kita datang kepada Allah yang bukan Allah yang otoriter, bukan Allah yang jauh di sana, tetapi Allah yang Dia menganggap kita sebagai anaknya dan Dia kebapaan bagi kita. Hanya kita yang bisa menyebut Allah di surga sebagai Aba, Bapa. Ini menunjukkan kalau kita bisa dalam doa datang seperti seorang anak kecil yang datang kepada ayahnya, ayah yang baik tentu saja, bukan ayah yang otoriter. Seperti seorang anak yang hidupnya begitu bergantung kepada sang bapa ini. Dengan penuh keberanian datang dan tahu Bapa yang penuh dengan kasih, Dia yang akan menyambut, Dia yang akan memeluk, Dia yang akan mendengar permintaan dari anaknya. Untuk soal pengabulan doa, itu memang sesuai dengan kehendak Bapa. Tapi setidaknya kita datang berkomunikasi, itu Bapa Allah di surga akan mendengar, akan menganggap kita sebagai anak yang dikasihinya. Maka dari itu, ketika kita dalam kondisi yang penuh dengan pergumulan, dalam kondisi yang begitu berat, kita datang dalam doa, itu seperti kita datang kepada orang tua kita, kepada Bapa kita di dunia. Kemudian kita menyampaikan setiap keluh kesah kita. Dia yang akan membuka tangannya, mendengar kita, membuka telinganya, untuk kita bisa menyampaikan setiap keluhan kita. Dan ini menunjukkan kita sudah diangkat sebagai anak-anak adopsinya dan ada istilah kami juga. Bukan hanya secara individu kita bisa menaikkan doa-doa kepada Bapa, tetapi Bapa di surga itu juga menganggap kita sekarang yang menyebut Dia sebagai Bapa, satu keluarga. Maka dari itu, selain kita berdoa secara individu di rumah kita masing-masing, ada doa yang panjang, kita juga dituntut untuk berdoa secara komunal di tempat ini. Karena kita berdoa kepada Bapa kita bersama, sebagai satu saudara, sebagai sama-sama anak Bapa di surga. Doa hari Sabtu itu penting. Bukan hanya sekedar karena kalau nggak doa hari Sabtu jadi nggak bisa pelayanan di hari Minggu, ada hukuman, ada program gereja yang harus dijalankan. Nggak sekedar sampai situ. Tapi kita menyadari kita sebagai sama-sama anak dari Bapa di surga, datang kepada Bapa di surga, menyampaikan permohonan, menyampaikan setiap keinginan keluh kesah kita secara komunal. Kita sebagai saudara dan saudari seiman. Justru itu juga nyata di dalam kita berdoa secara komunal. Selain juga kita saling mengasihi satu dengan yang lain dalam tindakan, tapi kita mengatakan kita sebagai saudara dan saudari dalam kita berdoa bersama. Dan dalam doa Bapa kami, kita juga diajarkan, doa itu penekanannya adalah prioritas Allah dan program Allah. Bukan prioritas saya dan program saya yang harus saya ucapkan di dalam doa. Maka datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu. Orang-orang yang mengatakan, orang-orang yang kembali lagi ke analogi tadi, orang-orang Kristen kucing, tentu tidak akan bisa mengatakan datanglah kerajaan-Mu. Tetapi datanglah, jadilah, membesarlah kerajaan-Ku. Tuhan, saya baru membangun bisnis ini, biarlah Tuhan yang berkati, agar bisnis ini menjadi lancar, jadi besar sekali, jadi banyak uang yang masuk, jadi saya kelihatan seperti seorang yang diberkati oleh Tuhan. Kurang lebih seperti itu. Padahal doa yang Tuhan ajarkan, ini adalah menyangkut prioritas Allah dan program Allah. Inilah yang membedakan antara kita berdoa untuk menyembah Tuhan, untuk memuliakan Tuhan, dengan mereka yang berdoa hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan jasmani saja, hanya sekedar untuk menyampaikan list permintaan. Doa yang hanya menyampaikan list permintaan, itu akan menjadi doa yang kering, itu akan menjadi doa yang miskin. Dan kalau kita hari ini, kenapa kita, di antara kita mungkin ada yang merasa kok miskin, kok kering dalam berdoa, kok ada keengganan untuk berdoa. Mungkin kita juga punya pemikiran bahwa doa itu adalah prioritas saya dan program saya. Kita perlu bertobat. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kepada Engkau kalau Engkau telah memberikan kepada kami sarana anugerah berupa doa. Engkau Allah yang begitu besar, Engkau Allah yang mau menebus kami, memberikan putra tunggal-Mu untuk mati menebus kami. Maka biarlah kami dengan penuh ucapan syukur datang kepada Engkau
berdoa di hadapan-Mu dan dengan sungguh-sungguh menaikkan setiap seruan kami di hadapan-Mu dan memuliakan Engkau. Kami serahkan kehidupan kami dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.